Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risman Ginanjar, berasal dari SD Negeri 1 Jatimulya, Kecamatan Pamengpeuk, Kabupaten Garut, sebagai mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2021, LPTK Universitas Pasundan Bandung, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Pada kesempatan kali ini, hari Senin, tanggal 18 Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja pembelajaran secara luring, di mana sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan profesi guru dalam jabatan. Terima kasih. Gerak. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir untuk jaga kesehatan. Lapak tangan, punggung tangan. Sela-sela jari saling mengunci. Ibu-ibu jari yang kanan dan yang kiri. Ibu-ibu jari yang kanan dan yang kiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Baik. Sehat semuanya? Sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita berdoa dulu ya, biar nanti belajarnya kita itu menjadi berkah, diberi kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan pimpinan. Sebelum belajar, mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Khaliqina ilma warzuqna fahma. Raditu billahi rabban wa bil Islam madinah wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Baritu bil kulli ma yuqaribu binal Islam. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, setelah berdoa seperti biasa kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, lagu Indonesia Raya, untuk memupuk rasa kecintaan kita dan kebanggaan kita terhadap bangsa kita. Silakan semuanya berdiri. Jadi bantu
hari ini kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Semuanya siap ya? Semuanya sehat, bersemangat? Bersemangat. Sebelum pembelajaran dimulai lagi, kita biasa ada literasi. Yang pertama adalah kita literasi membaca Al-Quran. Silakan Nadif untuk membacakan Al-Quran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul adzim. Selanjutnya setelah literasi membaca Quran, seperti biasa kita akan ada literasi membaca buku teks selama 15 menit ya. Bapak akan bagikan bukunya. Sudah semuanya membacanya? Mudah-mudahan setelah kalian membaca lewat literasi ini ada hal baik atau hal penting yang dapat kalian petik dari bacaan yang kalian baca saat ini ya. Amin. Setelah selesai silakan temannya mengumpulkan kembali dan menyimpannya di pelajar bahasa. Setelah kalian menuliskan hasil bacaan kalian dan nama dan cita-cita di literasinya, silahkan kalian tempel di pohon literasi. Nah, hari ini kita akan belajar tema 4, yaitu globalisasi. Lalu subtemanya adalah subtema ke-1, globalisasi di sekitarku. Nah, untuk tema 4 subtema 1 ini, tujuan pembelajarannya yang akan kita pelajari hari ini adalah pertama, dengan membaca teks eksplanasi, kalian mampu menyebutkan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dengan tepat. Yang selanjutnya, dengan membaca teks eksplanasi, kalian mampu menyajikan informasi penting dari teks tentang cara menghasilkan energi listrik dalam bentuk visual dengan tepat. Selanjutnya, dengan mengamati gambar model rangkaian listrik PLTA, kalian mampu mengidentifikasi cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Selanjutnya juga setelah mengamati model rangkaian listrik PLTA, kalian mampu melaporkan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan energi listrik dengan benar. Lalu untuk selanjutnya juga dengan diskusi dan mencari informasi, kalian mampu menjelaskan peran Indonesia dalam berbagai bentuk kerjasama. Apakah itu di bidang sosial, budaya, dalam lingkup ASEAN dengan tepat. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi dan mencari informasi, kalian mampu menyajikan informasi tentang peran Indonesia
dalam berbagai bentuk kerjasama di bidang sosial, budaya, dalam ruang lingkup ASEAN. Lalu, untuk tahapan kegiatan pada saat ini, kita akan melewati beberapa kegiatan. Pertama, ada kegiatan mengamati, lalu ada kegiatan mencari informasi, ada kegiatan berdiskusi, dan juga ada kegiatan nanti presentasi. Seperti itu ya. Mengerti semuanya? Biar bersemangat, sebelum memulai pelajaran kita harus mengadakan tepuk semangat dulu ya. Semuanya bisa? Oh. Kita mulai ya. Tepuk semangat. 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 Ya, sip. Mudah-mudahan semuanya bersemangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Semuanya siap? Siap. Seperti kita bahas di awal tadi, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tema 4 tentang globalisasi. Ya, kalian tahu tidak apa globalisasi itu? Ada yang tahu tidak apa arti globalisasi itu? Siapa? Ayo sebutkan. Silakan. Globalisasi merupakan sebuah proses yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi, kebudayaan, transportasi, telekomunikasi, dan sebagainya. Ya betul. Jadi apa tadi menurut teman kalian tadi ada yang menyebutkan bahwa globalisasi itu suatu proses yang dipengaruhi oleh perkembangan teknologi. Betul tidak? Betul. Saat pembelajaran sebelumnya kita telah belajar tentang listrik, tentang rangkaian listrik, dan juga ada tentang penghasil listrik, pembangkit listrik. Nah, itu sangat berkaitan dengan tema yang akan kita bahas saat ini, yaitu tentang globalisasi. Kalian ada yang tahu tidak pengertian globalisasi? Betul. Jadi globalisasi itu dipengaruhi oleh beberapa hal. Ya, itu adalah pembahasan yang akan kita bahas hari ini. Nah, untuk pembelajaran saat ini kita akan belajar tentang energi listrik juga ya, selain tentang globalisasi. Silahkan kalian membaca teks yang telah Bapak sediakan di depan tentang menghasilkan energi listrik. Tadi itu teks yang telah kita baca itu termasuk teks apa? Teks eksplanasi. Di mana di dalamnya ada berapa paragraf? 3 paragraf. Paragraf pertama itu tentang apa? Pernyataan umum. Lalu yang kedua? Urutan sebab. Yang ketiga? Ilustrasi. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari teks tadi. Teks tadi itu menceritakan tentang apa? Bangkit listrik. Di mana pembangkit listrik itu bisa menghasilkan energi apa? Menghasilkan energi apa? Energi cahaya. Energi cahaya atau energi listrik. Ya, seperti itu. Untuk menambah pemahaman kalian terhadap materi yang akan kita pelajari saat ini, ada baiknya kalian melihat dulu tayangan video yang akan Bapak tampilkan di depan ya. Semuanya perhatikan dengan teliti, dengan seksama apa yang ada di dalam video ini, agar kalian mudah untuk memahami tentang tema yang akan kita pelajari hari ini. Di zaman modern saat ini, semua serba mudah. Kita bisa belanja dari luar negeri, tahu kabar berita mancanegara, dan komunikasi dengan saudara di luar kota. Ya, itu semua karena teknologi. Teknologi yang mempersempit ruang dan mempersingkat waktu. Sadar gak sih kalau itu semua merupakan dampak dari globalisasi?
meluasnya pengaruh kebudayaan dan ilmu pengetahuan ke seluruh penjuru dunia. Bisa dibilang globalisasi itu identik dengan global village, di mana batas antara negara menjadi pudar karena adanya teknologi dan informasi. Lalu kok bisa yang menjadi pudar? Karena saat ini setiap orang bisa pergi dimanapun dengan cepat dan mudah menggunakan beragam transportasi modern seperti pesawat terbang, kapal pesiar, atau menggunakan kereta api. Selain dari itu, interaksi dan komunikasi globalisasi itu tidak terjadi secara otomatis, tapi ada loh faktor penyebabnya seperti ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK. Dengan IPTEK, akses informasi dan transportasi gampang dijangkau dengan cepat dan mudah. Dunia serasa tanpa batasan ruang dan waktu. Ya, jadi teks eksplanasinya ini adalah teks yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam. Teks eksplanasi ini berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Nah, setelah kalian menonton dan mengamati tayangan video yang telah Bapak sajikan tadi, apakah kalian sudah ada gambaran mengerti tidak tentang tema yang akan kita pelajari hari ini? Ya, untuk yang pertama kita akan membahas tentang materi atau muatan bahasa Indonesia, di mana dalam muatan bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Lalu ada yang tahu tidak apa teks eksplanasi itu? Apa? Teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana kejadian-kejadian atau peristiwa budaya dan lainnya dapat terjadi. Ya, betul. Teks eksplanasi itu apa tadi? Adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana terjadinya sesuatu atau kejadian-kejadian. Biasanya teks eksplanasi itu berisi tentang kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, dan budaya. Kalau misalnya kejadian alam, seperti kejadian tentang banjir, proses terjadinya banjir, lalu kejadian tentang tsunami, proses terjadinya tsunami-nya, lalu kejadian tentang gempa, dan seperti itu. Lalu selanjutnya nih dari tentang energi listrik. Nah, untuk energi listrik, kalian tahu tidak penghasil energi listrik itu ada apa saja berdasarkan dari video? Dan pembangkit listrik tenaga air atau disingkat PLTA. Lalu pembangkit listrik tenaga uap yang disingkat PLTU. Ada lagi juga pembangkit listrik tenaga apa tadi yang disebut Bayu itu? Pembangkit listrik tenaga angin. Ada juga yang satu lagi adalah pembangkit tenaga surya yang dihasilkan dari apa? Sinar matahari. Betul. Jadi itu adalah beberapa penghasil energi listrik. Lalu energi listrik itu seperti kalian ketahui tadi dalam video adalah apa? Pembangkit listrik tenaga air. Disingkat apa? Di sana disebutkan dan dijelaskan bagaimana seperti tadi kalian telah baca di awal dari teks tentang terjadinya air, tentang proses terjadinya energi listrik yang dihasilkan dari air. Di mana di sana ada bendungan menampung air, nanti menggerakkan kincir, kincirnya menggerakkan turbin, dan turbin menghasilkan listrik seperti itu ya. Lalu ada juga tentang pendistribusian energi listrik. Yang dimaksud dengan pendistribusian itu adalah proses terjadinya listrik dari pembangkit listrik sampai ke rumah kita. Nah, itu disebut pendistribusian listrik dari pembangkit listrik kepada pengguna listrik. Dalam hal ini seperti yang kita lakukan saat ini. Untuk selanjutnya, untuk muatan IPS, kita selain globalisasi, sebelumnya kita akan membahas tentang ASEAN. Kalian tahu tidak apa ASEAN itu? ASEAN Ya, betul.
kawasan Asia Tenggara, yaitu Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Berdirinya di mana ASEAN? Di mana berdirinya dulu pertama? Di Bangkok. Bangkok itu ibu kota apa? Kalinya ASEAN itu dibentuk di Thailand, yaitu di kota Bangkok, seperti itu. Lalu kalian tahu tidak apa sih latar belakang berdirinya ASEAN itu? Seperti dari video yang kalian tadi tonton, Memiliki nasib yang ya? Apa latar belakangnya? Jadi beberapa negara Asia Tenggara seperti Indonesia, Malaysia, Singapura, Vietnam itu pernah dijajah oleh negara asing. Ya, negara kita dijajah oleh negara apa? Belanda dan Jepang, seperti itu. Malaysia juga pernah dijajah oleh Inggris. Lalu Vietnam pernah dijajah oleh Amerika, dan seperti itu. Lalu selanjutnya apa lagi latar belakangnya? Betul. Jadi ras dan kebudayaan di negara-negara ASEAN itu hampir sama. Seperti ini nih. Persamaan ras itu seperti kita dengan orang Malaysia. Berbeda negara tapi terlihatnya sama atau tidak? Sama ya. Orang Indonesia itu mirip sekali dengan orang Malaysia karena kita memiliki ras yang sama, yaitu ras Melayu. Ya, kita sama pemiliknya sama ya. Rasnya ras Melayu. Lalu apalagi selanjutnya? Ya betul, ini yang paling utama karena kita berada di satu daerah geografis yang sama, yaitu berada di Asia Tenggara. Lalu satu lagi, sama-sama sebagai negara agraris atau negara pertanian yang berkembang, seperti itu. Lalu selanjutnya apa tujuan berdirinya ASEAN itu? Betul, yang utamanya itu adalah untuk meningkatkan perdamaian dan stabilitas global. Selanjutnya, untuk mengerjakan LKPD, kalian akan dibagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama dari sebelah sini dulu, ini adalah kelompok 1, yang di tengah kelompok 2, dan yang selanjutnya adalah kelompok 3. Nah, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Ini untuk kelompok 1, ini untuk kelompok 2, dan ini untuk kelompok 3. Nah, sebelum kalian mengerjakan LKPD, perlu kalian ketahui ada beberapa langkah kegiatan yang harus kalian kerjakan dalam LKPD ini. Yang pertama, amati dan simak dengan sesama teks eksplanasi yang ditayangkan nanti ya. Lalu amati dan simak dengan sesama video pembelajaran yang ditayangkan tadi sudah ya? Sudah kalian amati? Sudah. Lalu catat hal-hal penting, diskusikan hal-hal penting itu buat. Mengerti semuanya? Mengerti. Sekarang silakan kalian kerjakan LKPD-nya secara berkelompok. Tiga buah baterai pegangan 1, 5. Silakan kelompok 2 untuk mempresentasikannya ke depan. Dampak positif 1. Mudah berkomunikasi dengan orang lain meskipun beda negara. 2. Informasi bisa beredar dengan cepat. Dampak negatif 1. Jika lemah pengangguran di
Ya, itu adalah presentasi hasil dari pengamatan kelompok 2. Bagaimana? Sudah bagus? Sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang kalian tadi sudah mempresentasikan hasil pengamatan kalian yang dituangkan dalam mengerjakan LKPD ya. Kalian sudah mempresentasikannya dengan baik, dengan benar. Nah, Bapak akan sedikit memberi penguatan. Pertama, tadi tentang teks eksplanasi, seperti kalian ketahui adalah teks eksplanasi adalah teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana terjadinya sesuatu. Apakah itu kejadian alam, sosial, ilmu pengetahuan, politik, sosial dan budaya seperti itu. Lalu ada beberapa ciri teks eksplanasi, seperti teks eksplanasi berdasarkan fakta, eksplanasi berisi tentang keilmuan, tidak mempengaruhi pembacanya dan seperti itu. Lalu lanjut kita tadi tentang energi listrik. Ada beberapa pembangkit penghasil energi listrik. Pertama ada pembangkit tenaga listrik, pembangkit air, ada pembangkit listrik tenaga air, pembangkit listrik tenaga uap, pembangkit listrik tenaga surya dan sebagainya. Lalu kita pelajari tadi di pembangkit listrik tenaga air ada proses terjadinya listrik dari air tersebut. Lalu ada pendistribusian. Lalu kita mempelajari tentang ASEAN. Di ASEAN itu terjadi kerjasama antar negara-negara di Asia Tenggara. Indonesia adalah salah satu anggota yang termasuk dalam ASEAN. Kita ada tadi latar belakang berdirinya ASEAN, tujuan berdirinya, lalu ada sejarah perkembangan dari ASEAN tersebut. Nah, di akhir pembelajaran ini kita akan membuat kesimpulan. Kita akan menyimpulkan apa yang telah kita pelajari hari ini. Ya. Pertama, muatan bahasa Indonesia kita belajar tentang teks apa tadi? Eksplanasi. Teks eksplanasi itu apa? Teks apa? Teks prosesi yang berisi Betul, teks eksplanasi, teks yang berisi tentang proses mengapa dan bagaimana sesuatu terjadi. Lalu selanjutnya, tadi kita mengetahui dalam teks eksplanasi itu ada berapa bagian? 3. Pertama apa? Tuh, yang kedua? Yang ketiga? Interpretasi atau kesimpulan. Lalu selanjutnya dalam energi listrik ada beberapa penghasil energi listrik. Di pertama, pembangkit listrik tenaga air. Lalu selanjutnya pembangkit listrik tenaga uap. Lalu pembangkit listrik tenaga surya, tenaga angin dan sebagainya. Lalu yang terakhir kita akan menyimpulkan dalam muatan IPS. Di Asia Tenggara kita ada kerjasama yang disebut kerjasama apa? ASEAN. Indonesia adalah salah satu anggota dari ASEAN tersebut. ASEAN itu pertama itu didirikan di mana? Itu negara mana? Ya, itulah mungkin kesimpulan yang kita ambil dari pembelajaran kita hari ini. Untuk mengukur seberapa jauh dan seberapa dalam kalian mengerti tentang pembelajaran yang telah kita pelajari hari ini, Bapak akan bagikan lembar evaluasi. Kalian kerjakan lembar evaluasi itu secara mandiri ya. Sekarang Bapak bagikan lembar evaluasinya. Sekarang sudah mengerjakan beres semuanya? Sekarang Bapak ambil kumpulkan ya.
Alhamdulillah kalian telah selesai mengerjakan lembar evaluasi yang telah Bapak bagikan. Di sini hasil lembar evaluasi kalian sangat memuaskan. Hampir seluruhnya nilainya 100. Jadi nilai tertinggi adalah 100, nilai terendahnya adalah 90. Di sini sudah dapat diketahui bahwa kalian telah mengerti dan memahami apa yang telah kita pelajari hari ini. Alhamdulillah. Nah, untuk selanjutnya, untuk refleksi kegiatan hari ini. Bagaimana kegiatan hari ini? Sangat menyenangkan. Sangat menyenangkan. Alhamdulillah. Lalu apa yang kalian dapatkan? Banyak ilmu yang didapat. Banyak ilmu yang didapat. Alhamdulillah. Mungkin itu refleksi ya dari pembelajaran hari ini. Alhamdulillah pembelajaran yang menyenangkan, banyak ilmu yang didapat. Nah, untuk selanjutnya, untuk pertemuan besok kita masih membahas tema 4 tentang globalisasi. Lalu subtemanya subtema 1 tentang globalisasi di sekitarku. Tapi pembelajarannya pembelajaran yang kedua. Kita akan meneruskan apa yang telah kita pelajari tadi hari ini. Kita akan lanjutkan lagi besok. Siap? Siap. Alhamdulillah pembelajaran telah selesai. Kita telah melewati pembelajaran dengan baik. Setelah banyak yang kita dapatkan, sebelum pulang kita akan tutup dengan doa. Silakan yang memimpin doa, dipimpin doanya. Sebelum pulang mulai kita berdoa. Berdoa mulai. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini mendapat ridho dari Allah, mendatangkan manfaat, mendatangkan pahala untuk kita semua. Amin. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.